Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Jadi misalnya ada orang ngomongnya nggak karu-karuan, nanti hasilnya tuh begini. Yang tadinya tuh nggak karu-karuan, terus orang itu tobat, padahal takdirnya tuh belum sampai ke dia. Ya secepatnya mohon ampun ya dirubah takdirnya. Yang tadinya itu misalnya suudon, jadi tahun depan ini mau kena pusing ya, kena sakit kepala yang berupa migrain, yang nggak jadi karena secepatnya mohon ampun di titik kesalahannya. Nah, kita mentakdirkan diri kita melakukan takdir-takdir baik yang insya Allah akan merubah takdir nanti di masa depannya, insya Allah seperti itu. Intinya adalah pada saat orang itu mau mengamalkan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini harus dikerjakan ya, sesuatu takdir yang baik itu harus dikerjakan mulai hari ini. Jadi misalnya mencontoh akhlak Rasul ya, mendengarkan sesuatu nggak cocok ya nggak marah, melihat sesuatu nggak cocok ya nggak marah, nggak suudon, nggak ghibah, nggak dengki, bicara ditata. Ya, karena mencontoh akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu kan bicaranya itu kan manfaat ya. Nggak ghibah, nggak suudon, nggak dengki, nggak iri. Jadi perilaku kita berusaha mencontoh akhlak Rasul yang baik-baik. Akhlak Rasul itu semuanya kan baik ya, itu dicontoh. Pokoknya melakukan yang baik-baik ya, yang nggak baik nggak dilakukan. Ya, kalau itu terus-menerus dilakukan, jadi misalnya ada waktu kosong yang dulunya tuh nganggur, ya sekarang kalau ada waktu kosong ya bertasbih, subhanallah, subhanallah. Atau kalau dulu waktu nganggur itu ya dibuat duduk-duduk nyantai, nggak ngapa-ngapain, ya sekarang dibuat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya nggak apa-apa ya mendengarkan ayat Al-Quran. Kalau itu niatnya lillahi ta'ala ya nggak apa-apa. Itulah yang namanya merubah nasib kita sendiri dengan takdir-takdir baik. Nah, hasilnya kapan? Ya wallahu a'lam ya. Karena ini berhubungan dengan surat ya, satu surat yang ada di dalam Al-Quran, surat Ad-Dariyat ya. Jadi ini berhubungan dengan surat Ad-Dariyat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Di langit, kalau Allah itu bilang di langit, berarti ini rahasia ya. Di langit itu berarti ada rezeki yang dirahasiakan. Dan yang tahu itu hanya Allah. Jadi orang itu rezekinya tuh turunnya kapan, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, hari apa, itu hanya Allah yang tahu. Di langit ada jalan rezekimu, berarti Allah itu menceritakan jalan rezeki itu berarti ya sesuatu yang baik yang kita terima ya, sesuatu yang mengenakkan. Nah, bagaimana Allah itu memberitahukan? Walaupun ini sebenarnya rahasia ya, tapi kan Allah itu sudah menceritakan dalam Al-Quran. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Ini kan jelas ya. Jadi orang yang sekarang dapat rezeki itu dulu-dulunya sudah terus-menerus berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Ya mencontoh akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu bicaranya manfaat, nggak ghibah, nggak suudon, nggak dengki, nggak iri, nggak marah. Kan seperti itu. Sholat-sholat wajib dikerjakan, sunnahnya juga dikerjakan, puasa wajib dikerjakan, sunnahnya juga dikerjakan, suka menolong orang, bersedekah lillahi ta'ala. Ya, hasilnya kapan? Ya wallahu alam, jatuhnya tuh kapan? Itu hanya Allah yang tahu ya, itu rahasia. Jadi sesungguhnya mereka di dunia ya selalu berbuat baik. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi itu mulai dari kita ini beribadah sehari-hari yang berupa sholat, terus baca Quran, tertib,
sedekah lillahi ta'ala, suka menolong orang, tidak riba, tidak dengki, tidak suudzon, bicara ditata, omongannya manfaat dan lain sebagainya. Ini kan berbuat baik. Jadi sebenarnya perbuatan yang baik yang terus-menerus dilakukan nanti bisa menerima takdir baik di masa yang akan datang. Jadi ayat tersebut menceritakan kita ini disuruh merubah takdir ke depan besok itu ya, dengan berbuat baik kita akan mendapatkan takdir yang enak, yang menyenangkan. Misalnya kita gak suudzon. Andai kan melakukan suudzon, nanti takdirnya ke depannya ya nggak enak. Berupa apa? Berupa sakit kepala, yaitu migrain. Sering riba, kan melakukan nggak baik. Nanti takdirnya akan mendapatkan yang sesuatu yang nggak enak, yang berupa kena batu empedu. Nah, ini kan nggak enak. Jadi melakukan yang nggak baik sebelum takdir itu datang secepatnya, mohon ampun, di titik kesalahannya, misalnya riba, terus menerus tiba-tiba ingat, oh ya riba nggak boleh ya, astagfirullah, mau riba nggak jadi, astagfirullah. Nah, nanti dirubah dengan istighfar, itu nanti bisa merubah takdir yang nggak enak jadi enak. Dengan bersyukur itu nanti bisa merubah takdir yang nggak enak jadi enak. Jadi yang selama itu terus-menerus melakukan sesuatu yang nggak baik, secepatnya mohon ampun. Nah, itu nanti bisa merubah takdir ke depan yang tadinya nggak enak sebelum jatuh. Ini sebelum jatuh ya. Kalau sudah jatuh ya kan kita nggak tahu ya kapan jatuhnya tuh, kapan nggak tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Jadi Allah itu maha teliti. Dinilai orang ini sudah waktunya apa enggak. Dilihat, oh sering hibah tapi istighfarnya juga banyak, mohon ampunnya serius, ya ini ditunda, nggak jadi. Dia hibah lagi, mohon ampun apa enggak, itu terus ditulis sama Allah Ta'ala, dicatat. Nanti kalau sudah waktunya ya akan kena hukuman yang berupa batu empedu. Kan awal mulanya dari sesuatu yang nggak baik, kedepannya akan mendapatkan yang nggak enak berupa kena penyakit batu empedu. Tapi sebelum kena penyakit batu empedu, sebelum Allah itu menurunkan takdirnya, jadi yang tahu itu hasilnya itu kan Allah. Orang ini belum waktunya, istighfar lagi, melakukan dosa lagi, istighfar lagi, ya nggak jadi, terus nggak jadi. Tapi kalau sudah cukup waktunya, suatu saat lengah, nggak baca istighfar, dosa terus menumpuk, ya akhirnya kena penyakit yang namanya batu empedu, kayaknya sering riba. Jadi yang dulu-dulunya yang nggak enak, kalau secepatnya mohon ampun, takdirnya nanti ke depannya jadi enak. Nah, disinilah kita harus paham, kita melakukan takdir kita baik, agar ke depannya kita ini takdirnya berubah ya. Ya, misalnya dulunya kan sudah terlanjur sering suudzon, sering riba, ya secepatnya mohon ampun di titik kesalahannya. Jadi kalau takdirnya sudah ditulis oleh Allah, takdir kedepannya ini nanti tahun sekian orang ini ditempeleng orang, mau diludahi orang, mau ditolak perempuan, mau dimarahi orang, dipukul orang, dan lain sebagainya, ya dirubah. Karena secepatnya mohon ampun. Jadi istighfar dan bersyukur itu merubah takdir. Yang tadinya itu mau ditulis nggak enak, jadi enak. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.